Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu meniti asa di negeri Sakura. Tapi kalau kerja di negara Sakura itu harus bisa bahasa Jepang ya Bang? Mereka Wajib. tuh nggak bisa bahasa Inggris misalnya gitu? Karena... Wajib. Oh wajib? Iya. Heeh. Mereka nggak bisa bahasa Inggris. Mungkin dia ngerti, cuma nggak bisa ngomong. Oh alah. Ya karena perbedaan alfabet aja udah beda. Terus juga kalaupun dia bisa, itu suka-suka dia bahasa Inggrisnya. Saya Google, jadinya Guguru, McDonald, Maiku Donarudo, Meku Doranudo. toilet, toire. Jadi dengan bahasa Inggris dengan diubah ke alfabetnya mereka, ya suka-suka mereka. Oh alah, makanya orang yang mau kerja di Jepang itu harus bisa bahasa Jepang. Ya itu Bang? namanya Japanese. Japanese. Berarti memang persiapan untuk orang-orang yang magang dan juga kerja ini harus benar-benar matang ya, dari kosakata dan juga cara mereka menyampaikan ya. Bahasa Jepang itu nomor satu sih sebenarnya. Memang karena kita kan kerja dan berbaur di sana. Gitu. Kedua budaya. Kalau kita beda budaya, terus attitude juga. Walaupun ya bahasa Jepang bagus, terus juga budaya tahu, tapi attitude jelek ya dimanapun saya rasa nggak kepake ya. Nah itu yang poin-poin penting. Sekarang tuh sudah banyak belum sih orang-orang yang memang pengen ke Jepang tapi sudah ada wadahnya, mereka tuh udah mulai tahu belum sih kemana gitu? Ya sekarang sebenarnya udah banyak disosialisasi sama dari PP2MI ya untuk bisa ke Jepang, ke Menaker ya. Itu kalau magang itu bisa ke Menaker langsung, ada namanya IM Japan. Ya, kalau kita sendiri bilang itu magang yang negeri gitu. Nah ini kan bulan 5 ini buka nih, kemarin udah pendaftaran di Kemenaker provinsi, di Snaker provinsi. Silakan tesnya, tapi hampir sama dengan tes polisi. Iya. Kalau swasta yang resmi itu tidak tes seperti polisi, hanya lebih ke bahasa. Seperti itu. Dan prosesnya juga lebih ketat yang di pemerintah karena kualifikasinya lebih tinggi gitu. Jaminannya lebih bagus lah daripada yang swasta. Kadang swasta juga kita nggak tahu apakah keselamatan kita bagaimana. Tapi ya insya Allah kalau untuk negara Jepang semuanya aman sih sebenarnya. Berarti untuk peluang kerja meskipun itu dari negara luar negeri ya yang memang datang ke Jepang maupun dari penduduk mereka sendiri itu sama ya? Sama, Ya? iya mereka nggak lihat mau negeri apa enggak di negara lu misalnya gitu katanya kan. Yang penting lu sebagai pemagang atau lu sebagai pekerja. Berarti untuk gitu. naik jabatan pun bisa ya dari negara luar? Naik jabatan setahu saya itu bisa. Cuma memang ada yang Kualifikasinya yang harus iya harus seperti perawat lansia itu ada namanya Kaigo Fukushiki. Kamu harus lulus dulu Semongaku untuk dapetin sertifikasi perawat lansia di sana gitu. Itu Karena udah seniornya iya, gitu. Karena kan etos kerja di sana kan sangat tinggi ya Bang ya. Nomor satunya kerja. Disiplin mereka memang benar-benar ini Luar ya Bang. biasa. Jadi 1 jam 30 menit sebelum kerja itu udah standby, briefing, udah prepare. 3 menit 2 menit sebelum kerja udah mulai gitu. Emang karena budaya mereka ya udah terbiasa di sana gitu ya. Berarti abang waktu datang ke Jepang itu harus menyesuaikan juga ya waktu di sana ya, Ya, karena kan kalau begitulah. kita juga misalnya nggak on time, ngaret kan, kalau mereka nggak boleh berarti gitu ya. Nggak bisa sama sekali. Nggak bisa Even sama juga tamu-tamu kita yang saya jemput kemarin yang dari Jepang itu harus ada jadwal dikeluarin namanya techo ya. Hari ini kemana, jam berapa kemana gitu. Harus ada. Kalau nggak ada jadwal seperti itu mereka nggak mau. Yang asal-asalan kemana-mana nggak mau. Iya. Gitu saking etosnya sih, bilang gila sih. Yang memang harus kita pelajari dari mereka gitu. Kan tadi kan abang bilang ya kalau misalnya untuk belajar bahasa Jepang itu ada tingkatannya ya. Iya. Nah itu apa tuh Bang? Oke, tingkatan bahasa ya. Itu ada 5. Ada N5, N4, 3, 2, 1. N5 yang terbawah berarti ya? N5 paling bawah. N5 itu dasar-dasarnya sekali ya. Terus untuk magang masih oke. Biasanya dipakai untuk masuk universitas di Indonesia juga yang jurusan bahasa Jepang. Mesti punya itu, setahu saya ya. Terus ada N4. N4 nih kalau dikalkulasin itu sama kayak D3 sastra Jepang. Dan untuk
standarnya banget lah gitu untuk berbicara, mengertiin dan paham situasi. Dan ke N3 itu udah persis sama seperti orang Jepang. Dan itu syarat juga buat kuliah S1 di Jepang di sana. Makanya ada namanya Nihongo Gakko nanti, sekolah bahasa Jepang. Kalau mau kuliah di Jepang, kamu masuk Nihongo Gakko dulu sampai dapatin N3, baru bisa lanjutin ke Senmongaku, kuliah kejuruan. Itulah si Jerome. Si Jempropoli itu ya. Awalnya dia masuk Nihongo Gakko dulu untuk dapatin N3. Selama proses 1 sampai 1,5 tahun. Tapi dia orang gila, 1 tahun N1 gitu. 1 tahun N1 Iya. ya. Kalau misalnya program magang itu berapa lama sih? Itu bisa di tingkatan apa? Itu N5. N5. N5 bahkan di bawah N5 juga. Itu bisa banyak berapa kan. bulan jangka waktunya? Ya 1 atau 2 bulan juga ada cukup sebenarnya Untuk kalau ya? N5 aja. Untuk magang itu ya. Ya baru tes wawancara dan lain-lain, baru ngurus proses Kalau berkas. untuk kerja? N4 wajib dan harus ada sertifikasinya dari Jepang, dan itu di tes gitu. Tesnya banyak sih, ada 4. Cuma kalau untuk visa kerja ada 2, JLPT sama JFT yang harus ditembusin. Berarti setiap naik tingkatan itu ada tesnya dulu ya, baru Iya. kita mendapatkan N1 misalnya. Iya. N berapa seperti itu ya. Oh alah. Dan Jepang juga banyak orang yang nggak N1 juga masih banyak sih sebenarnya. Ya tapi standarisasi itu N3. Ya, N3 gitu. itu udah bagus banget ya kayaknya ya. Iya. Dan juga visa engineering, kalau kalian punya lulusan D3 engineering atau S1 engineering dan punya N3, bisa berangkat kerja dengan sesuai jurusan. Gajinya gede banget sih. 30-an, ada yang 40-an gitu. Iya. Ya kalau dia permesinan atau dia di web developer atau dia di komputerisasi atau di panel gitu kan. Dan langsung 3 bulan kemudian bisa bawa anak istri. Itu visa kerja. engineering. Engineering ya, di atas lagi bisa kerja ya berarti ya. Ya itu udah lama sih engineering udah ada visa. Iya. Karena Tapi kalau untuk misalnya orang-orang yang memang di visa kerja dan juga magang itu bisa memilih pekerjaan yang mereka akan lakukan, bisa. Dengan adanya visa kerja ini sebenarnya dimudahkan banget ya. Sebenarnya ada 14 bidang, ada perawat, pertanian, perkebunan, pengolahan makanan, restoran, ada perikanan. Sekarang sudah naik lagi namanya kombini sama kayak kita di pramuniaga, driver, bahkan baru keluar ini namanya aviation. Apa itu? Aviasi, bagian di penerbangan. Iya. Oh, bisa juga berarti Bisa, ya. tapi tesnya masih di sana sih. Iya sih. Iya. Tapi kan yang penting kita harus mencapai dulu kan level dari ini kan pendidikannya. Tahu saya sekarang tuh bisa tes di Indonesia dari 14 atau 16 bidang ini, itu ada 7 atau 8 bidang yang tes bisa di Indonesia. Tapi yang saya dari Takanami Academy sudah kontrak langsung MOU sama pihak Jepang dari Torko Shinkikangnya, itu ada 3 bidang. Perawat, pengolahan makanan sama restoran. Jadi lebih dimenangkan tuh. Jadi misal alhamdulillah ada satu murid kita yang dari Aceh, lulus sertifikasinya, langsung kirim ke pihak TSK atau Torko Shinkikang, lulus tanpa wawancara, langsung tanda kontrak, malah dapat uang saku nih 100.000 yen atau waktu itu 12 juta dikasih. Tahun kemarin bulan 6 udah berangkat ya. Waduh, dan itu salah satu dari ini Kita- abang ya, kita kan didik Academy, abang juga. iya. Berarti memang untuk orang-orang yang sudah berangkat ini sudah banyak ya bang ya? Ya Dari Takanami alhamdulillah. Group ini Kalau Takanami Academy sendiri nggak banyak sih, karena memang kita mulai saat lagi COVID. Setelah COVID mulailah kembali Mulai ya. kemarin. Pemberangkatan ada, tapi itu murni dari kita juga. Kita sekarang kira ke depan ada juga kerjasama di pihak Sending Organize atau SO di Jakarta gitu. Oke Bang Jamie, kita jeda Siap. dulu. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita, yaitu meniti asa di negeri Sakura. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.